Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan prosedur dan fungsi pada bahasa C. Yang pertama adalah prosedur. Prosedur dapat diartikan sebagai subprogram atau modul yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Prosedur atau fungsi yang digunakan pada program utama harus dijelaskan dahulu, seperti variabel pada bagian deklarasi. Yang A, struktur prosedur. 1. Bagian nama atau judul dari sebuah prosedur, yaitu berisi judul secara singkat dan mewakili prosedur secara keseluruhan. Yang kedua, bagian deklarasi, yang berisi nama-nama yang akan digunakan baik itu konstanta ataupun variabel pada prosedur. Yang ketiga, bagian utama algoritma, yaitu aktivitas utama yang berisi instruksi-instruksi yang akan dilakukan. Berikut ini cara membuat prosedur dalam bahasa C. Ya, ini adalah salah satu cara untuk membuat prosedur dalam bahasa C, yaitu tampilannya seperti ini. Ini void nama prosedur, tipe parameter 1, tipe parameter 2, deklarasi dan algoritma. Penjelasannya adalah void adalah adalah fungsi pada C yang disebut juga sebagai prosedur. Void secara harfiah adalah kosong, artinya kosong ya. Void tidak memiliki nilai keluaran, tidak dapat menampilkan hasil langsung, dan tidak menggunakan kata kunci return. Jadi dia tidak bisa menampilkan hasil keluaran secara langsung. Nama prosedur merupakan nama atau judul dari sebuah prosedur. Tipe merupakan variabel, contohnya adalah integer, float, atau string. Parameter 1 ini adalah nama parameter yang menandakan parameter input, dan parameter 2 merupakan parameter input atau parameter output. Bagian deklarasi digunakan untuk mendeklarasikan nama konstanta maupun variabel yang akan digunakan. Sedangkan algoritma ini adalah digunakan sebagai inti dari sebuah prosedur yang berisi aktivitas untuk menyelesaikan tugas secara spesifik. Prosedur bukan merupakan program yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dieksekusi secara langsung. Untuk itu, prosedur memerlukan sebuah akses pada program utama yang berfungsi sebagai pemanggil. Yang B, deklarasi prosedur. Pada bahasa C, tempat untuk pendeklarasian variabel dan prosedur sedikit berbeda. Berikut ini contoh mendeklarasikan prosedur pada program utama dalam bahasa C. Oke, kali ini kita akan membuat prosedur untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan angka. Kali ini kita akan melakukan pembacaan data dengan menggunakan scanf ya pada prosedur. Selanjutnya, prosedur akan menghitung nilai rata-rata dan memberikan hasilnya pada parameter output. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita ketik atau kita buka aplikasi dev C++, lalu kita klik file, lalu new, lalu ke project, ya, lalu ke console application, lalu C project. Setelah itu kita klik nama programnya gitu ya. Misalkan kita ketik hitung rata-rata, lalu oke. Setelah itu kita ketikkan aplikasinya atau pemrogramannya seperti ini semuanya sampai di sini ya. Setelah ini berhasil, ini kita akan melihat hasilnya nanti kita execute, lalu kita compile, lalu kita run. Kita akan melihat hasilnya. Tapi sebelumnya kita lihat di sini bahwa program ini mendeklarasikan prosedur hitung rata-rata. Prosedur hitung rata-rata menerima parameter input n sini dan parameter output ini rata-rata ya.
Pada prosedur ini kita akan melakukan pengulangan sebanyak n kali untuk membaca angka atau nilai, kemudian menghitung rata-ratanya. Hasil rata-rata tersebut akan disimpan pada variabel ini bintang rata-rata kali rata-rata ya. Kali rata-rata yang merupakan parameter output dan dicetak pada program utama. Coba kita execute, lalu kita compile. Setelah di-compile, kita run. Nah, di sini kita perlu mengetikkan banyaknya angka yang diinginkan. Misalkan di sini kita ketik 5 kali gitu ya, 5. Nah, angka pertama ini kita dikasih kolom kosong itu untuk mengetikkan angka berapa aja, misalkan 6, lalu 7, lalu 8, 9, lalu misalkan ini 10. Ini udah ada 5 angka. Setelah itu kita enter. Nah, rata-rata dari angka 6, 7, 8, 9, dan 10, rata-ratanya ada 8. Ya, seperti itu ya. Sistem pause yang tadi digunakan untuk mencegah program langsung berhenti setelah program mengeksekusi semua instruksi, sehingga kita dapat melihat hasilnya sebelum program berhenti. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi merupakan subprogram yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu, sama seperti sebuah prosedur. Perbedaannya adalah prosedur hanya menjalankan instruksi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sementara fungsi dapat mengembalikan suatu nilai dengan tipe tertentu. Jika ingin melakukan proses yang berfokus pada nilai yang dihasilkan, maka gunakanlah fungsi. Tetapi jika ingin melakukan proses yang hanya berfokus pada instruksi khusus tanpa berfokus pada hasil keluaran, maka gunakanlah prosedur. Secara umum, struktur fungsi sama dengan prosedur. Tetapi struktur fungsi memiliki tambahan yaitu return. Berikut ini struktur untuk membuat sebuah fungsi. 1. Bagian judul atau nama fungsi. Berisi parameter serta tipe nilai yang akan dikembalikan. Judul atau nama fungsi menunjukkan secara singkat dan mewakili fungsi keseluruhan. Sementara tipe nilai yang dikembalikan dapat berupa variabel seperti integer, char, dan float. Tipsnya adalah dalam membuat nama prosedur atau fungsi, gunakan kata atau kalimat tanpa spasi. Yang kedua adalah bagian deklarasi. Berisi nama-nama yang akan digunakan baik itu konstanta ataupun variabel. Yang ketiga adalah bagian utama algoritma. Berisi aktivitas utama yang berisi instruksi yang akan dilakukan. Yang keempat adalah return, yaitu berisi nilai yang akan dikembalikan. Berikut merupakan cara membuat fungsi. Cara pembuatan fungsi pada bahasa C hampir menyerupai prosedur ya, seperti ini. Ya, di sini ada tipe, lalu nama fungsi, tipe parameter 1, tipe parameter 2, hampir sama dengan prosedur. Di sini penjelasannya adalah fungsi selalu diawali oleh tipe nilai yang akan dikembalikan, misalnya integer, char, dan float ya. Lalu nama fungsi merupakan nama atau judul fungsi yang merepresentasikan fungsi secara keseluruhan. Tipe merupakan tipe variabel, contohnya adalah integer, float, ataupun string. Parameter 1 merupakan nama parameter dan juga merupakan ini inputan ya. Sedangkan parameter 2 ini adalah parameter output atau parameter input output. Namun juga pada fungsi ini boleh tidak menggunakan prosedur ya, tidak menggunakan prosedur yang tidak memiliki parameter boleh saja ya. Lalu di sini ada deklarasi sama dengan prosedur.
Deklarasi yaitu digunakan untuk mendeklarasikan nama konstanta maupun variabel yang akan digunakan. Lalu di sini ada bagian algoritma yang digunakan sebagai inti dari prosedur yang berisi aktivitas untuk menyelesaikan tugas yang spesifik. Lalu di sini ada bagian return. Nah, ini perbedaannya di sini antara prosedur dengan fungsi ya. Di sini kalau di fungsi ini ada return ya. Return 0 merupakan nilai yang akan dikembalikan dari fungsi tersebut. Maksud dari return 0 adalah ketika fungsi akan mengembalikan nilai 0 saat fungsi tersebut dikembalikan. Deklarasi fungsi. Seperti pada prosedur, fungsi yang akan dibuat harus dideklarasikan. Ya, kali ini kita akan membuat program untuk menghitung fungsi kuadrat. Kita pernah belajar di matematika dahulu ya. Kita akan menghitung hasil dari fungsi kuadrat berikut yang ke dalam bahasa C, yaitu rumusnya Y sama dengan X kuadrat atau X kali X ditambah 2X dikurangi 15, atau X kali X ditambah 2 kali X dikurangi 15. Ya, hitunglah hasil Y dari nilai atau titik X yang diberikan. Jadi nanti kita akan menuliskan berapa X sih, berapa X yang kita perlukan gitu ya, atau kita ketikkan semau kita misalkan 3X gitu ya. Nanti kita akan mengetikkan dan hasilnya nanti akan dihitung sama komputer sesuai dengan rumus yang di sini. Nah, seperti biasa kita menuliskan program ini dan melalui ini file, lalu new project seperti itu, lalu ketikkan barisan program seperti ini ya. Program ini mendeklarasikan fungsi hitung fungsi dengan tipe float ini, dengan tipe float ya, dimana yang X ini adalah sebagai parameter input. Kemudian kita akan menghitung nilai Y dengan rumus sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 berdasarkan nilai X yang diberikan. Adapun kita membuat variabel lokal Y hanya dapat digunakan pada bagian fungsi di sini ya. Selanjutnya variabel Y tersebut akan dikembalikan sebagai hasil perhitungan ketika fungsi hitung fungsi dipanggil. Pada bagian program utama kita meminta inputan N sebanyak jumlah yang atau nilai X yang akan dihitung gitu ya di sini. Program tersebut melakukan pengulangan sebanyak N kali. Jadi nanti kita akan membuat berapa banyak gitu ya. Dimana pada setiap iterasi pengulangan kita meminta nilai X, kemudian memberikannya fungsi hitung fungsi dengan memberikan parameter input. Sistem pause digunakan di sini. Sistem pause digunakan untuk menghentikan sementara program biar supaya tidak langsung keluar gitu ya sebelum kita melihatnya. Jadi kita dapat melihat dulu hasil program sebelum program tersebut berhenti. Jadi setelah kita ketikkan ini semua, lalu kita execute, lalu kita compile. Nah, ini udah benar ya. Kalau setelah kita compile, lalu kita run, execute, kita run. Nah, di sini ada tertulis ya, karena kita mengetikkan di sini printf banyaknya pengulangan n yang diinginkan. Misalkan kita di sini kita ketik misalkan 2 gitu ya. Kita akan mengulangi sebanyak 2 kali. Lalu kita enter. X-nya misalkan kita masukkan 2 ya. Y-nya akan ada langsung hasilnya min 7. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15, hasilnya adalah min 7. Lalu misalkan kita yang X kedua kita ketikkan misalkan 3, nah ini hasilnya adalah 0, seperti itu ya. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15, kita masukkan X nya itu 3, maka hasil Y adalah 0. Demikian, seperti itu. Lalu kita enter aja. Kalau ini kan kita memberikan pengulangannya 2 kali, maka setelah itu komputer akan selesai karena 2 kali aja, seperti itu.